demi Allah, kita orang dididik sama singa podium, betul. Walaupun banyak halangan dan rintangan, demi Allah, kita tidak akan mundur untuk terus berdakwah di jalan Allah. Takbir. Mereka dangdut tiada-adain, PKI nggak dimusuhi, PKI nggak ditangkepin, tapi yang berdakwah, yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka halang-halangin. Cuma satu yang halangin dakwah Nabi, cuma satu yang merintangi dakwah Nabi, cuma satu yang menghambat dakwah Nabi, yaitu iblis. Jadi kalau ada orang yang menghalangi dakwah Nabi, menghalangi tabligh akbar, berarti dia ingat pesan Nabi berisi, 1000 kali kita jatuh, 1000 kali kita kalah, maka demi Allah 1001 kali kita harus bangkit, harus lari, harus maju menegakkan Islam di bumi Indonesia. Allahu Akbar. Lihat berapa banyak malam ini, malam Ahad, berapa banyak anak-anak muda di luaran sana melakukan maksiat, betul. Dan berapa juga banyak mereka anak-anak muda, nggak laki-lakinya, nggak perempuannya, bahkan banyak yang berzina, betul. Ya Allah selamatkan kita, Allah langkahkan kita punya kaki, Allah gerakkan kita punya badan, Allah kuatkan kita punya hati untuk hadir ke ini majelis yang dimuliakan oleh Allah, majelis yang diberkahi oleh Allah, majelis yang menjadi sebab, Allah menghalangi azabnya daripada manusia-manusia yang ada di bumi berbuat maksiat, berbuat sayiat, berbuat munkarat, berbuat dolalat, berbuat kezaliman. Dengan adanya majelis, dengan adanya ulama, dengan adanya habaib, dengan adanya kiai ustadz yang istiqomah berjuang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, Allah subhanahu wa ta'ala meredam itu punya azab, meredam itu punya bencana. Dengan sebab orang yang berzikir kepada Allah, dengan sebab orang yang bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, sehingga Allah meredam punya murka. Nah, berarti majelis seperti ini bagus atau tidak? Kurang kompak, bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Dukung atau jangan? Terus kalau dangdut, dukung atau jangan? Tapi nggak sampai di situ, saudara. Nggak sampai di situ, masih banyak oknum-oknum di luaran sana yang suka menghalang-halangi acara tabligh akbar, betul. Masih suka menghalangi acara-acara hari besar Islam, betul. Kenapa kata mereka? Alasannya mereka bilang itu acara ustadznya radikal, ustadznya anarkis, betul. Sekarang kita orang mau tanya, mana sih yang dibilang ulama radikal? Mana sih ulama yang dibilang anarkis? Habib Rizik, Habib Bahar, mereka anarkis, mereka radikal. Atau seperti apa? Atau seperti orang-orang yang ideologinya komunis, ingin menghancurkan Pancasila, atau yang mana? Jadi jangan sampai dipisah-pisahkan antara agama dengan bangsa, antara agama dengan bernegara. Tanpa adanya ulama, tanpa adanya habaib, tanpa ada Islam, maka Indonesia tidak akan berkibar bendera merah putihnya. Betul? Takbir! Bersyukur semua rakyat Indonesia, warga Indonesia harusnya bersyukur kepada Allah atas banyaknya ulama yang istiqomah berjuang di jalan Allah. Nggak sampai di situ, mereka baik habaibnya, baik abuyanya, baik ajengannya, baik kiainya, baik ustadznya yang kuat, yang istiqomah, yang teguh menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, mereka dituduh makar. Sampai kita punya ketua umum Al-Haji Al-Mujahid Fisabilillah Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis dilaporkan oleh oknum-oknum rezim biadab, betul. Sekarang saya tanya, tanpa adanya ulama kira-kira Indonesia ini terlindung atau tidak? Terlindung atau tidak? Tanpa ada ulama terjaga atau tidak? Tanpa ada ulama kira-kira bencana banyak atau dikit? Banyak atau dikit? Berarti ulama bagus atau tidak? Mulia atau tidak? Siap jaga ulama, siap lindungi ulama. Allahu Akbar. Dalam tahun baru Islam, saudara, tahun baru Islam ini banyak manusia-manusia yang lain ini bahkan meninggalkan sunnah-sunnah daripada bulan Asyura. Contohnya di bulan hari Asyura, mereka para suami ini harus melebihkan nafkah daripada uang belanja istrinya. Itu banyak yang tertinggal. Dan yang kedua, kita punya anak-anak yatim kesayangan Rasulullah. Kata Nabi, ana abal yatama wal masakin, kata Rasulullah. Aku adalah bapaknya orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang-orang yang membutuhkan. Jadi bapaknya Rasulullah itu adalah anak-anaknya Rasulullah, adalah anak-anak yatim, anak-anak piatu. Mereka itu punya bapaknya Rasulullah. Nah, jikalau kita menyayangi anak yatim,
kita menjaga anak yatim itu sama saja kita menyayangi baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang saya tanya, ini acara ada santunannya atau tidak? Ada santunannya atau tidak? Nah berarti bagus atau tidak? Suka aneh, suka risih, suka alergi sama orang yang bilang acara tablik akbar, apalagi yang bikin anak muda. Anak muda taunya nongkrong, betul. Anak muda taunya mancing. Anak muda taunya apa? Mabar, Mobile Legend, PUBG, Battleground. Taunya itu doang anak muda kan? Tapi tanpa mereka yang tua, golongan yang tua sadari mereka punya etikat baik. Jadi orang tua khususnya di apa Parung Panjang nih harusnya dukung kalau anak muda, mau itu dari ormas, mau itu dari pribadi, mau itu dari ikatan remaja masjid, harus dukung kalau anak muda pengen bikin acara-acara untuk membesarkan Islam, betul? Jadi orang tua nggak boleh menghalangi, nggak boleh merintangi, apalagi sampai menghambat. Kamu siapa yang ceramah? Ustaz Gilang yang mana? FPI. Siapa? Murid Habibah. Jangan. Itu sering ada laporan ke saya. Waktu ngundang, panitia ngundang, Ustaz kita dihalang-halangin. Sama siapa? Saya bilang RT. Siapa lagi? RW. Siapa? Melurah. Bilangin sama RT, sama RW, melurah. Mau RT, mau RW, melurah yang mau ngalangin saya dakwah. Demi Allah, kita orang dididik sama singa podium, betul. Walaupun banyak halangan dan rintangan, demi Allah, kita tidak akan mundur untuk terus berdakwah di jalan Allah. Takbir. Mereka dangdut tiada-adain, PKI nggak dimusuhi, PKI nggak ditangkapin, tapi yang berdakwah, yang mereka kadang marmar naik munkar, mereka halang-halangin. Cuma satu yang halangin dakwah Nabi, cuma satu yang merintangi dakwah Nabi, cuma satu yang menghambat dakwah Nabi, yaitu iblis. Jadi kalau ada orang yang menghalangi dakwah Nabi, menghalangi tabligh akbar, berarti dia Kalau ada RT yang halangin dakwah, berarti RT-nya, RW-nya, lurahnya iblis. Paham? Tapi lain kalau udah ada panggilan jihad kita, betul. Lain kalau udah ada komando kita harus jihad melawan kemunkaran dan kezaliman, lain cerita, betul. Betul. Sebagaimana dulu fatwa daripada Hadratus Syekh Mbah Hasyim Azhari waktu penjajah Jepang Belanda ini mau ngambil Indonesia, beliau kasih fatwa. Beliau ini hafal kutubus sittah, beliau ini muhaddis muhakkik, beliau ini mufassir, memfatwakan jihad melawan penjajah maka hukumnya fardu ain. Betul. Kalau Indonesia ada yang mau coba-coba rusak, Indonesia ada yang mau coba-coba hancurin Indonesia satu persatu, dia mau bikin ulah, provinsinya dipecah belah, ulamanya diadu domba, pesantrennya diadu domba, ormasnya diadu domba. Demi Allah, kami para santri-santri yang pakai sarung tidak akan pernah takut untuk terus menjaga Indonesia walaupun harus mati bersimbah darah. Allahu Akbar. Karena kita akan dibenturkan dengan isu-isu Papua memisahkan diri, saudara. Imam besar udah jauh-jauh hari sampai ini Papua nih ada campur tangan Amerika, ini Papua ada campur tangan asing, sehingga apa? Sehingga Papua akan difitnah, diisu daripada mau memisahkan diri dengan Indonesia. Kamu harus tahu, kalau Papua sampai memisahkan diri dari bangsa Indonesia, Indonesia sumber daya manusianya, kuota manusianya akan menjadi sedikit, sehingga akan menjadi celah untuk bangsa asing menjajah kembali Indonesia. Ini nggak bisa kita tutup mata. Kita orang nih, Pak yang tua, ngalamin zaman ini bagaimana luar biasa ketidakadilannya, betul nggak? Kita ngalamin bagaimana tebang pilih secara hukumnya, betul? Hukum hanya berpihak kepada orang kaya, penguasa dan pejabat, betul nggak? Hukum saat ini berpihak. Ini zaman kita, bagaimana zaman 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kalau ulama-ulama telah Allah cabut, Allah wafatkan itu ulama, anak cucu kita bisa menjadi kacung lagi, betul? Ini bahaya ini, 5 tahun, 10 tahun ke depan kita nggak akan tahu. Aliran-aliran sesat sudah ada SKB-nya, maksudnya sudah ada keputusannya bahwa dilarang daripada aliran sesat masuk ke Indonesia. Tapi apa nyatanya? Masih banyak aliran-aliran sesat, bahkan ideologi-ideologi yang dilarang di Indonesia. Contoh, Marxisme, Marxisme, komunisme, baik ideologinya maupun partainya maupun ormasnya yang sudah dilarang oleh TAP MPRS, oleh presiden. Tapi masih dibiarkan, masih ada gerakan-gerakan yang mengarah kepada ideologi-ideologi liberal, sekular, plural, yang menyatakan semua agama benar, yang menyatakan tidak perlu menyembah Tuhan, cukup saja kita hidup di alam dunia yang tidak ada surga dan neraka. Ini bahaya nih pemikiran begini nih. Jadi ada oknum, ada golongan yang ingin memisahkan antara hamba dengan Allah, dengan Robnya. Kira-kira bahaya atau tidak? Kurang kompak, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Terus kalau kita tahu, diem atau lawan? Diem atau lawan? Bagaimana cara melawannya? Ikuti ulama yang istiqom. Kurang kompak, ikuti ulama yang istiqom.
kurang kompak, ikuti ulama yang istiqomah. Ulama istiqomah. Terus kita zaman sekarang bingung nih, banyak ulama, betul? Banyak ulama yang bilang begini salah, bilang begini salah, betul nggak? Apa kata Imam Syafi'i, kalau di akhir zaman nanti kamu ikutin ulama, ulama yang bagaimana? Ulama yang dibenci kaum kafir, ulama yang dibenci kaum munafik, ulama yang dibenci sama orang ahli maksiat. Ulama seperti apa di zaman sekarang yang ada? Ada beliau yang sanggup mengumpulkan jutaan umat Islam Indonesia, betul? Beliau yang rela mati, rela hancur, rela binasa, rela hijrah demi tegaknya syariat di Indonesia. Beliau bahkan dalam darah dagingnya ada darah daging datunya Rasulullah, ada darah daging Nabi mulia, ada suriahnya Nabi di Indonesia yang sangat cinta kepada bangsa Indonesia, bukan hanya muslimnya saja, bukan. Beliau rela sampai turun ke jalan, sampai turun ke tempat bencana untuk mengambil gotong mayat-mayat saudaranya. Beliau selalu bilang kepada kita orang anggotanya, muridnya, beliau selalu bilang, kita ini berjihad bukan hanya untuk muslim saja. Siapapun yang membutuhkan pertolongan maka wajib kita bantu, mau dia sekalipun di luar Islam. Berarti bagus atau tidak? Bagus atau tidak? Siapa beliau? Kurang kompak siapa? Kurang kompak siapa? Masih kurang kencang siapa? Habib Rizik. Akan ada fitnah-fitnah, isu-isu yang akan keluar. Ya, kita nggak boleh diam. Kita nggak boleh kurang kompak, nggak boleh. Kita nggak boleh diam saat melihat ulama dizolimi, ulama diintimidasi, ulama dikriminalisasi. Kita harus diam, nggak boleh. Kita harus bangkit, harus melek, harus kuat. Kalau kita nggak bisa tenaga, nggak punya tenaga, nggak punya nih segala-galanya, kita masih punya handphone. Karena semua orang pasti butuh yang namanya kuota, betul nggak? Betul nggak? Ini kalau ada instruksi, misalnya ada instruksinya begini, kalau kita cinta sama Habib Rizik, coba pasang foto profil Facebook, Instagram, Twitter, pasang foto profilnya Habib Rizik. Dipasang nggak? Dipasang nggak? Walaupun jarang ada yang kuat, kalau foto profilnya Habib Rizik, semua langsung di take down, betul? Langsung di banner, betul? Akun Instagram saya, Gilang Al-Ghifari, itu udah 24 kali di banner, kalau kalian mau tahu. Akun Instagram saya sampai sekarang, sampai detik ini, waktu kelar musda itu yang ke-23 kali akun. Pulang saya musda, tiba-tiba lock out sendiri itu akun Instagram. Nah, kira-kira kita harus diem atau lawan? Diem atau lawan? Yang harus kita ingat itu, selain daripada perkataan atau pernyataan Habib Bahar Sirwala Takif, ingat pesan Habib Rizik. 1000 kali kita jatuh, 1000 kali kita kalah, maka demi Allah 1001 kali kita harus bangkit, harus lari, harus maju menegakkan Islam di bumi Indonesia.